Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih pagi ini Tuhan kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan syukur atas segala berkat dan rahmat dan anugerah, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan, waktu yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami mengucap syukur. Mari Tuhan singkapkan juga nyatakan kebenaran firman-Mu untuk menjadi penerang bagi langkah hidup kami. Mari Tuhan urapi kami sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Ayub 42 ayat yang kelima. Saya bacakan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Pengakuan Ayub yang luar biasa. Kadang-kadang kita pun seperti itu. Kata orang. Ya, katanya Tuhan begini, katanya Tuhan begitu. Saudaraku dikasih Tuhan, kekristenan itu tidak hanya bicara agama, bukan tentang agama lagi bahkan. Tetapi relation, hubungan. Karena itu sebagai orang Kristen kita mesti punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Mengalami pengenalan akan Tuhan secara pribadi, bukan pengetahuan. Kalau pengetahuan bisa dipelajari, orang bisa baca-baca buku, baca-baca literatur bisa jadi ngerti. Tetapi yang namanya hubungan itu perlu ketemu sendiri. Jadi orang Kristen harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Ya, perjumpaan tidak selalu spektakuler dengan wah Tuhan datang menemui saya dengan cahaya begini-begini. Tidak selalu saudara. Tetapi ketika hatimu dan hatinya bersatu. Ketika hatimu bisa datang kepada Tuhan dan kita merasakan akan jamahan Tuhan secara pribadi. Ya, setiap waktu, setiap saat ketika kita berdoa, kita merasakan hadirat Tuhan. Saudara, itu hubungan pribadi yang demikian ini harus ada dalam diri kita orang percaya. Nah, kalau kita sudah mengenal Tuhan, apapun yang terjadi, kita akan tetap percaya kepadanya dan tidak tergoyahkan. Ya, kalau kata orang bisa berubah. Ya, orang bisa mengatakan hal yang salah. Tapi kalau engkau sendiri mengalami sesuatu dengan Tuhan, maka engkau akan teguh. Engkau tidak akan goyah ketika menghadapi badai dalam hidupmu. Lihat Ayub 23 ayat 10-13 saya bacakan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan ia tahu jalan hidupku. Tuhan tahu jalan hidup kita. Tuhan ngerti akan langkah hidup kita. Terus dikatakan seandainya Tuhan menguji kita. Ya, ini kalau saya pakai bahasa kita ya. Aku akan timbul seperti emas. Kita akan tampil seperti emas. Emas itu ketika dipanasi, dibakar, lama-lama kotorannya pergi semua, yang tinggal adalah emas murni. Itu yang dikehendaki Tuhan dari hidup kita. Seperti emas yang murni. Ketika melewati yang namanya pengujian, kita tampil jadi emas murni. Bukan hangus, bukan terbakar. Bukan mengalami ujian hidup akhirnya jatuh. Mengalami ujian hidup akhirnya justru murtad. Ada banyak orang yang mengalami itu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan tidak akan mudah untuk berpaling daripadanya. Kita akan teguh dan kuat di dalam dia. Perhatikan, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Artinya apa? Tuhan berjalan di depan kita meninggalkan jejak. Jejak itu berarti kan sesuatu yang ditinggalkan orang sebelum kita. Kalau dikatakan bahwa kakiku tetap mengikuti jejaknya, artinya kita itu di dalam tracknya Tuhan, di dalam jalurnya Tuhan, di dalam jalannya Tuhan. Tuhan berjalan ke sana, kita ikut ke sana karena jejaknya ada dan kita mengikutinya. Kalau kita mengikuti jejak Tuhan, pasti tidak akan tersesat. Kalau kita mengikuti jejak kakinya, menuruti jalannya, tidak menyimpang, maka kita akan sampai kepada destiny, pada tujuan yang Tuhan tentukan bagi hidup kita. Luar biasa. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Ini kesetiaan yang luar biasa, ketaatan yang luar biasa yang dijalani, dilakukan oleh Ayub.
Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Dalam sanubari, dalam batin kita harus simpan firman-Nya. Ucapan mulutnya artinya firman Tuhan. Ayub mengalami itu. Dan mari kita belajar dari Ayub. Menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Tetapi ia tidak pernah berubah. Ya, Tuhan tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Siapa dapat menghentikan Tuhan? Nggak ada. Bahkan dikatakan, apa yang dikehendakinya, dilaksanakannya juga. Tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan berkehendak, apapun itu pasti terjadi. Kalau kita mengikuti jejaknya, artinya keberhasilan yang dialami di depan kita oleh Tuhan, maksudnya kita pun alami. Tuhan tidak pernah gagal, maka kita pun juga mengalami hal yang sama. Saat kita mengikuti jejaknya, tidak menyimpang dari jalan Tuhan, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah goyah. Ada begitu banyak godaan di sekeliling kita. Ada begitu banyak suara-suara negatif di sekeliling kita. Ada begitu banyak suara yang mencoba menggoncang iman kita. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan bukan dari kata orang, tetapi kita memandang sendiri, artinya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, maka saat diuji kita akan tampil seperti emas dan kita selalu berjalan mengikutinya, tidak menyimpang. Percaya sepenuhnya bahwa jalan Tuhan, jejak Tuhan di depan kita itu pasti menuju kepada kehidupan yang kekal. Kita percaya Tuhan tidak pernah gagal. Dia akan lakukan apa yang dikehendakinya. Dan tidak ada apapun juga yang bisa menghentikannya. Kalau kita ada bersama dengan Dia, hal itu terjadi atas kita, atas hidup kita. Kita akan mengalami kemenangan, keberhasilan, terobosan. Bahkan orang bilang kabejan, keberuntungan itu pun bisa dialami ketika kita mengikuti jejaknya, ketika kita mengikuti firman-Nya, ketika kita tinggal di dalam Dia. Hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Tentunya dengan pengenalan pribadi akan Dia. Memiliki hubungan atau relation pribadi dengan Tuhan. Mari miliki ini semua. Maka hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Sebab Tuhan berjalan di depan kita. Membuka jalan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu pagi ini. Biarlah Roh Kudus yang tolong kami. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga kami bisa mengikuti apa yang dicontohkan Ayub bagi hidup kami. Ayub yang mengalami proses yang tidak mudah, yang mengalami pengujian yang berat. Dia berhasil. Dan biarlah kami juga belajar Tuhan. Bukan lagi dari kata orang kami mengenal Engkau, tetapi kami sendiri berjumpa dengan Engkau. Bahkan kami percaya ketika kami mengikuti jejak kaki-Mu Tuhan. Dengan kami menyimpan firman-Mu. Dan selalu menjadikan firman-Mu pegangan bagi hidup kami. Maka Engkau yang berjalan di depan kami, menuntun kami, memberi kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan hidup kami dalam tangan Tuhan. Aman dan selamat dalam lindungan-Mu. Jauhkan dari celaka dan mara bahaya. Jauhkan dari segala yang jahat. Bahkan kami percaya perlindungan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, dan berkat Tuhan dilimpahkan atas hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.